Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Berikut ini yang merupakan kriteria seseorang yang masuk ke dalam kategori discarded adalah: A. Seseorang dengan riwayat kontak dengan kasus terkonfirmasi kurang dari 14 hari yang lalu. B. Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. C. Seseorang dengan status kontak erat yang ketika menjalani proses karantina muncul gejala COVID-19. D. Seseorang dengan riwayat kontak dengan kasus suspek COVID-19. E. Semua benar. Jawabannya adalah B. Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Pembahasan. Seseorang masuk dalam kategori discarded apabila memenuhi salah satu kriteria berikut. 1. Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu lebih dari 24 jam. 2. Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. 2. Tahapan pelacakan kontak erat atau OTG pada kasus COVID-19 terdiri dari 3 komponen utama, yaitu: A. Identifikasi kasus, pengambilan spesimen, dan penanggulangan awal. B. Identifikasi kontak, pencatatan detil kontak, dan tindak lanjut kontak. C. Konfirmasi kontak, pelaporan kontak, dan penyelidikan kontak. D. Pemantauan kontak, pelaporan kontak, dan identifikasi kontak. E. Identifikasi kontak, penyusunan laporan kontak, dan pengawasan kontak. Jawabannya adalah B. Identifikasi kontak, pencatatan detil kontak, dan tindak lanjut kontak. Pembahasan. Tahapan pelacakan kontak erat terdiri dari 3 komponen utama, yaitu: 1. Identifikasi kontak atau contact identification. 2. Pencatatan detil kontak atau kontak listing. 3. Tindak lanjut kontak atau contact follow up. 3. Seseorang masuk ke dalam kategori OTG, kemudian dilakukan pemeriksaan RT-PCR dan menunjukkan hasil positif, dan dilakukan tata laksana karantina mandiri di rumah. Selama masa karantina berlangsung, muncul gejala ringan seperti batuk dan nyeri tenggorokan. Tindakan selanjutnya yang harus dilakukan adalah: A. Dilakukan isolasi mandiri di rumah. B. Dilakukan isolasi di rumah sakit umum. C. Dilakukan isolasi di rumah sakit darurat. D. Dilakukan isolasi di rumah sakit rujukan. E. Bukan salah satu di atas. Jawabannya adalah A. Dilakukan isolasi mandiri di rumah. Pembahasan. Apabila OTG yang terkonfirmasi positif menunjukkan gejala demam lebih dari 38 derajat atau batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan selama masa karantina, maka 1. Jika gejala ringan, dapat dilakukan isolasi diri di rumah. 2. Jika gejala sedang, dilakukan isolasi di rumah sakit darurat. 3. Jika gejala berat, dilakukan isolasi di rumah sakit rujukan. 4. Setiap ODP, PDP, dan kasus konfirmasi harus dilakukan penyelidikan epidemiologi menggunakan formulir yang sudah ditetapkan. Penyelidikan epidemiologi dilakukan dengan tujuan mengetahui besar masalah KLB dan mencegah penyebaran yang lebih luas. Secara khusus, tujuan penyelidikan epidemiologi tersebut yang benar adalah sebagai berikut, kecuali: A. Mengetahui karakteristik epidemiologi, gejala klinis, dan virus. B. Mengidentifikasi faktor risiko. C. Pengobatan penderita atau faktor risiko. D. Mengidentifikasikan kasus tambahan. E.
memberikan rekomendasi upaya penanggulangan. Jawabannya adalah C. Pengobatan penderita atau faktor resiko. Jawabannya adalah C. Pengobatan penderita atau faktor resiko. Pembahasan. Secara khusus tujuan penyelidikan epidemiologi sebagai berikut. 1. Mengetahui karakteristik epidemiologi, gejala klinis, dan virus. 2. Mengidentifikasi faktor resiko. 3. Mengidentifikasikan kasus tambahan. 4. Memberikan rekomendasi upaya penanggulangan. 5. Antidotum berikut ini yang tepat untuk menangani keracunan parasetamol yaitu A. Metadon, B. Asetilcysteine, C. Naloxone, D. Diphenhydramine, E. Metilprednisolone. Jawabannya adalah B. Asetilcysteine. Pembahasan. Asetilcysteine digunakan sebagai antidot keracunan parasetamol dan efeknya akan optimal jika diberikan dalam 8 jam setelah penggunaan parasetamol. Menurut AHFS 2011. 6. Pak Wawan berusia 28 tahun datang ke apotek Zoo dengan keluhan sudah 3 hari susah buang air besar. Anda sebagai asisten apoteker yang bertanggung jawab dan profesional memberikan tablet Bisakodil. Apa yang perlu diinformasikan kepada pasien? A. Diminum di pagi hari setelah makan. B. Diminum di pagi hari setelah bangun tidur. C. Diminum di malam hari sebelum tidur. D. Diminum di siang hari bersama makanan. E. Diminum di siang hari sebelum makan. Jawabannya adalah C. Diminum di malam hari sebelum tidur. Pembahasan. Bisakodil sebagai laksatif oral digunakan pada malam hari sebelum tidur karena sediaan merupakan tablet lepas lambat. Oleh AHFS 2011. Tidak direkomendasikan untuk anak karena memacu gerakan peristaltik relatif kuat, dapat mengakibatkan kram abdomen. 7. Vitamin yang berperan untuk mencegah penyakit anemia dan menjaga kesehatan sistem saraf adalah A. Vitamin 82, B. Vitamin 83, C. Vitamin BS, D. Vitamin 86, E. Vitamin B12. Jawabannya adalah E. Vitamin B12. Pembahasan. Vitamin yang berperan untuk mencegah penyakit anemia dan menjaga kesehatan sistem saraf adalah vitamin B12. 8. Berapakah suhu penyimpanan vaksin polio yang ideal? A. 25–30 derajat Celcius. B. 20–25 derajat Celcius. C. -25–-15 derajat Celcius. D. -5–-15 derajat Celcius. E. -5–0 derajat Celcius. Jawabannya adalah C. -25–-15 derajat Celcius. Pembahasan. Vaksin polio yang belum dibuka dan disimpan dalam freezer pada suhu -25–-15 derajat Celcius memiliki batas kadaluarsa 2 tahun. Pedoman pengelolaan vaksin, halaman 32, 2009. 9. Penetapan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah dilaksanakan oleh A. Presiden, B. Wakil Presiden, C. Menteri, D. Kepala Daerah, E. Instansi kesehatan daerah. Jawabannya adalah C. Menteri. Pembahasan. Menteri berwenang menetapkan dan mencabut penetapan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah. 10. Obat herbal terstandar harus melewati uji praklinis seperti uji toksisitas, kisaran dosis, farmakodinamik, dan A. Fitofarmaka, B. Teratogenik, C. Empiris, D.
farmaekonomi, E. Efikasi. Jawabannya adalah B. Teratogenik. Pembahasan. Obat herbal tersandar harus melewati uji praklinis seperti uji toksisitas atau keamanan, kisaran dosis, farmakodinamik atau kemanfaatan, dan teratogenik atau keamanan terhadap janin. 11. Bagaimanakah mekanisme kerja obat propranolol? A. Meningkatkan curah jantung dan meningkatkan resistensi perifer. B. Menurunkan curah jantung dan menurunkan resistensi perifer. C. Meningkatkan curah jantung dan menurunkan resistensi perifer. D. Menurunkan curah jantung dan meningkatkan resistensi perifer. E. Membuat dilatasi pembuluh darah. Jawabannya adalah D. Menurunkan curah jantung dan meningkatkan resistensi perifer. Pembahasan. Propranolol adalah obat beta blocker dengan fungsi untuk menangani hipertensi, artimia, tremor, dan kondisi lainnya. Obat ini bekerja dengan cara menghambat kerja epinefrin dan lainnya yang memengaruhi jantung serta pembuluh darah. Efek ini akan menyebabkan penurunan detak jantung, tekanan darah, dan ketegangan pada otot-otot jantung. 12. Manakah dari obat berikut ini yang digunakan untuk meredakan kejang atau kram atau nyeri pada perut? A. Antasida. B. Ranitidin. C. Paracetamol. D. Vitbicom. E. Hyosin butyl bromid. Jawabannya adalah E. Hyosin butyl bromid. Pembahasan. Hyosin butyl bromid atau dikenal dengan skopolamin butyl bromida dan dijual dengan merek dagang Buscopan merupakan obat yang digunakan untuk mengobati sakit perut, spasme esofagus, kolik ginjal, dan spasme kandung kemih. 13. Bentuk kemasan obat berikut ini telah disetujui FDA sebagai contoh sistem kemasan yang mampu memenuhi ketentuan kemasan tahan gangguan kecuali A. Kemasan strip. B. Kemasan blister. C. Pembungkus lapisan tipis. D. Pengemasan kayu. E. Kertas timah. Jawabannya adalah D. Pengemasan kayu. Pembahasan. Bentuk kemasan yang telah disetujui FDA sebagai contoh sistem kemasan yang mampu memenuhi ketentuan kemasan tahan gangguan adalah kemasan strip, kemasan blister, pembungkus lapisan tipis, pengikat atau ban yang mengerut, serta kertas timah, kertas atau kantung plastik. 14. Pemakaian obat dengan meletakkannya di bawah lidah masuk ke pembuluh darah dan efeknya lebih cepat adalah A. Sublingual. B. Oral. C. Perektal. D. Intrakardial. E. Parenteral. Jawabannya adalah A. Sublingual. Pembahasan. Pemakaian obat dengan meletakkannya di bawah lidah masuk ke pembuluh darah dan efeknya lebih cepat adalah sublingual. Contohnya obat jantung seperti nitrogliserin dan verapamil, obat golongan steroid tertentu, dan obat golongan opiat tertentu. 15. Untuk menjaga mutu obat yang dihasilkan, maka setiap tahap dalam proses produksi selalu dilakukan pengawasan mutu. A. GMP. B. ISO. C. HACCP. D. CPOB. E. IPC. Jawabannya adalah E. IPC. Pembahasan. Untuk menjaga mutu obat yang dihasilkan, maka setiap tahap dalam proses produksi selalu dilakukan pengawasan mutu in process control atau IPC. Setiap penerimaan bahan awal baik bahan baku dan bahan kemas terlebih dahulu diperiksa dan disesuaikan dengan spesifikasinya. 16.
Standar baku mutu air untuk keperluan hygiene dan sanitasi terdiri atas unsur-unsur berikut kecuali A. Fisik, B. Biologi, C. Kimia, D. Radioaktif, E. Cemaran lingkungan. Jawabannya adalah E. Cemaran lingkungan. Pembahasan. Standar baku mutu air untuk keperluan hygiene dan sanitasi terdiri atas unsur 1. Fisik, 2. Biologi, 3. Kimia, 4. Radioaktif. 17. Kecepatan absorpsi obat tergantung pada A. Kelarutan, pH, katalis, tempat absorpsi. B. Kelarutan, pH, sirkulasi darah, katalis absorpsi. C. Kelarutan, pH, distribusi obat, tempat absorpsi. D. Kelarutan, pH, kondisi tubuh, jenis obat. E. Kelarutan, pH, sirkulasi darah, tempat absorpsi. Jawabannya adalah E. Kelarutan, pH, sirkulasi darah, tempat absorpsi. Pembahasan. Kecepatan absorpsi obat tergantung pada kelarutan, pH, sirkulasi darah, tempat absorpsi, derajat ionisasi, dosis, dan waktu pemberian obat. Luas permukaan absorpsi, kondisi usus dan kecepatan penggosongan lambung, dan interaksi dengan obat lain. 18. Bahan aditif makanan yang dapat digolongkan menjadi kelompok antioksidan sesuai izin Permenkes adalah A. Karbon dioksida, B. Kalsium alginat, C. Trikalsium fosfat, D. Asam askorbat, E. Natrium glukonat. Jawabannya adalah C. Trikalsium fosfat. Pembahasan. Bahan aditif makanan yang dapat digolongkan menjadi kelompok anti kempal sesuai izin Permenkes adalah trikalsium fosfat. 1. Karbon dioksida, bahan pengarbonasi. 2. Kalsium alginat, anti buih asam. 3. Askorbat, antioksidan. 4. Natrium glukonat, garam pengelmusi. 19. Sistem media alternatif mulai tumbuh dan berkembang dengan alasan sebagai berikut kecuali A. Biaya sistem medis alternatif lebih murah, B. Sistem medis konvensional biayanya lebih murah, C. Sistem medis konvensional memiliki keterbatasan, D. Sistem medis alternatif mencakup bidang mental dan pengalaman medis, E. Sistem medis konvensional biayanya lebih mahal. Jawabannya adalah B. Sistem medis konvensional biayanya lebih murah. Pembahasan. Yang bukan menjadi alasan sistem medis alternatif mulai tumbuh dan berkembang adalah sistem medis konvensional biayanya lebih murah karena yang benar adalah biayanya lebih mahal sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembang sistem medis alternatif. 20. Seorang pasien laki-laki dewasa bernama Tuan Taryono didiagnosa oleh dokter praktik yaitu ulkus peptikus koletatif dan pasien mendapatkan obat A. Antasida, B. Ranitidin, C. Sukralfat, D. Fitbecom, E. Hyosin butil bromid. Jawabannya adalah C. Sukralfat. Pembahasan. Sukralfat merupakan suspensi atau larutan yang berfungsi untuk melapisi dinding dalam lambung atau usus 12 jari. Lapisan yang terbentuk akan melindungi dari iritasi akibat asam lambung. Sukralfat terutama diindikasikan untuk pasien dengan luka pada lambung atau usus 12 jari karena sukralfat dapat membentuk lapisan tambalan yang mengumpul pada daerah luka. 21. Berdasarkan lokasi pemakaiannya, obat terbagi menjadi obat perotal dan topikal. Maksud obat topikal adalah A. Ditelan, B. Dipakai pada kulit, C. Melalui anus, D. Aman bagi selaput, E. Melalui pembuluh darah vena.
Jawabannya adalah B. Dipakai pada kulit. Pembahasan. Obat topikal adalah jenis obat yang cara pakainya dioleskan langsung pada permukaan kulit. Obat topikal itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yakni krim, busa, gel, lotion, dan salep. 22. Seorang pasien laki-laki berusia 48 tahun penderita bronkitis kronis menelpon apoteker di apotek pada jam 18.00 untuk meminta saran mengenai tindakan apa yang harus dilakukannya karena lupa minum obatnya cotrimoxazole 960 mg. Obat tersebut rutin diminum pada jam 8.00 dan jam 20.00. Pasien lupa minum obat pada pagi hari. Apakah saran yang tepat diberikan? A. Minum obat sebanyak 1 tablet pada saat ini juga. B. Minum obat sebanyak 2 tablet pada saat ini juga. C. Meminum obat sebanyak 2 tablet pada jam 20.00. D. Tetap meminum obat sebanyak 1 kaplet pada jam 12.00. E. Menghentikan pengobatan dan kembali periksa ke dokter. Jawabannya adalah E. Menghentikan pengobatan dan kembali periksa ke dokter. Pembahasan. Berdasarkan standar yang ada, penggunaan cotrimoxazole untuk pasien dewasa adalah 2 kali sehari 2 tablet 480 mg atau 2 kali sehari 960 mg. Frekuensi penggunaan antibiotika berpengaruh terhadap pencapaian kadar terapi obat dalam darah. Kurangnya frekuensi penggunaan obat dapat menyebabkan kadar obat dalam darah tidak dapat mencapai kadar rentang terapi. Pada akhirnya, obat menjadi tidak berkhasiat dan dapat menyebabkan tidak sembuhnya pasien atau sembuh dalam jangka waktu yang lama. Bahaya yang cukup besar adalah peningkatan resistensi bakteri terhadap antibakteri tersebut. 23. Seorang apoteker menyerahkan suplemen besi kepada seorang pasien yang dibeli secara bebas untuk mengatasi gejala anemia yang dialaminya. Selain menyampaikan informasi aturan pakai obat, apoteker juga memberikan informasi efek samping umum yang biasa terjadi pada pasien akibat kelebihan zat besi di dalam tubuh. Apakah informasi ESO yang dapat disampaikan? A. Mual dan muntah. B. Feses berwarna hitam. C. Urin berwarna merah. D. Mengantuk. E. Pusing. Jawabannya adalah B. Feses berwarna hitam. Pembahasan. ESO, obat suplemen besi menyebabkan feses menjadi gelap, menunjukkan bahwa suplemen zat besi terserap secara efektif sehingga menimbulkan ESO berupa feses berwarna hitam. 24. Seorang pasien perempuan berusia 68 tahun baru saja terdiagnosa mengalami depresi sedang di suatu rumah sakit dan saat ini menjalani rawat inap. Apoteker dan dokter berdiskusi untuk menentukan pengobatan pasien pada saat visit di ruang rawat inap. Apakah obat yang tepat direkomendasikan? A. Bupropion. B. Mirtazapin. C. Venlafaxine HCl. D. Fluoxetine. E. Amitriptyline. Jawabannya adalah D. Fluoxetine. Pembahasan. First line pasien depresi adalah SSRI. Untuk pasien lanjut usia juga menggunakan first line SSRI. Fluoxetine merupakan antidepresan golongan SSRI, sehingga obat yang direkomendasikan adalah golongan SSRI, yaitu fluoxetine. 25. Pencemaran udara menyebabkan penurunan daya dukung terhadap kehidupan manusia. Zat polutan yang dilakukan oleh kendaraan bermotor kecuali A. PB, B. Dioksin, C. NO2, D. SO4, E. Hidrokarbon. Jawabannya adalah B. Dioksin. Pembahasan. Dari pilihan jawaban di atas yang bukan termasuk zat polutan yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor adalah dioksin.
Dioksin sendiri adalah sekelompok senyawa kimia beracun yang terbentuk sebagai hasil pembakaran sampah. 26. Pengklasifikasian bahan toksik yang menjadi penyebab keracunan menurut ketentuan label adalah A. Eksplosif mudah terbakar, oksidizer. B. Gas cair debu. C. Alkohol fenol logam berat. D. Aromatik halogenated hidrokarbon. E. Super toksik, sangat toksik sekali, sangat toksik. Jawabannya adalah A. Eksplosif, mudah terbakar, oksidizer. Pembahasan. Pengklasifikasian bahan toksik yang menjadi penyebab keracunan menurut ketentuan label adalah eksplosif, mudah terbakar, oksidizer. 27. Penggunaan bahan styrofoam dapat berbahaya apabila digunakan pada jenis makanan berikut ini kecuali A. Dingin, B. Panas, C. Berlemak, D. Berminyak, E. Beralkohol. Jawabannya adalah A. Dingin. Pembahasan. Jenis bahan gabus styrofoam dapat berbahaya atau melepas monomer stiren jika dipakai untuk makanan yang panas, berlemak, berminyak, dan beralkohol. Styrofoam dibuat menggunakan butiran-butiran stirin yang diproses dengan benzena. Padahal benzena sendiri merupakan zat yang menimbulkan berbagai macam penyakit. 28. Berdasarkan prinsip dasar sistem pengawasan obat dan makanan, tindakan dilakukan berdasarkan tingkat resiko dan berbasis A. Edukatif, B. Komprehensif, C. Pengetahuan dan teknologi, D. Keakuratan, E. Bukti-bukti ilmiah. Jawabannya adalah E. Bukti-bukti ilmiah. Pembahasan. Berdasarkan prinsip dasar sistem pengawasan obat dan makanan, tindakan dilakukan berdasarkan tingkat resiko dan berbasis bukti-bukti ilmiah. 29. Anda dipanggil untuk menolong orang pingsan. Tindakan pertama adalah A. Minta konsultasi dokter penyakit dalam. B. Melakukan pemeriksaan. C. Melakukan resusitasi. D. Mencari ambulans. E. Menuju ke ruang ICU. Jawabannya adalah B. Melakukan pemeriksaan. Pembahasan. Berikut ini penanganan pada orang pingsan. 1. Lakukan pemeriksaan. 2. Baringkan penderita di tempat teduh dan udara segar. 3. Bila wajah pucat, kepala direndahkan atau sebaliknya. 4. Buka atau longgarkan pakaian. 5. Bila penderita muntah, letakkan kepala dalam posisi miring untuk mencegah muntahan terselak masuk ke paru-paru. 6. Berikan penyegar atau dekolon atau amoniak agar segera sadar. 30. Halusinasi merupakan gangguan persepsi. Bila seseorang mendengarkan sesuatu yang dibisikkan oleh orang lain, hal ini termasuk halusinasi. A. Akustik, B. Olfaktori, C. Gestatorik, D. Taktil, E. Visual. Jawabannya adalah A. Akustik. Pembahasan. Halusinasi akustik adalah gangguan ini meliputi organ pendengaran kita. Bisikan-bisikan yang terdengar di telinga menjadi faktor pendorong perbuatan penderita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K!